Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirah jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah sore ini kita masih dikaruniai nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus kita syukuri. Nah, cara mensyukurinya adalah menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Dan tidak mungkin kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar kecuali kalau kita mau melihat hidup ini dengan mata hati. Siapapun yang melihat hidup ini betul-betul dengan mata hati, pasti hidupnya akan berjalan dengan benar, baik, dan sampai pada tujuannya. Andai ada orang yang menjalani hidup tanpa mata hati, besar kemungkinan hidupnya tidak akan selamat. Kenapa penting sekali mata hati? Sebab dari makna hidup saja yang selama ini kita fahami, kita sering menyebut kalau hidup itu perjalanan. Dan sering pula disampaikan kepada kita, dan ini sesuatu yang logis sebenarnya, bahwa sebuah perjalanan itu hanya akan sah diakui sebagai perjalanan kalau memenuhi dua syarat. Syarat itu yang pertama ada yang ditinggalkan, dan yang kedua ada yang dituju. Tanpa keduanya atau salah satu di antara keduanya, maka tidak akan mungkin seseorang disebut sedang menempuh perjalanan. Mau ke Jakarta tapi nggak mau meninggalkan Jogja, ya nggak akan mungkin ada perjalanan ke Jakarta. Sudah meninggalkan Jogja tapi nggak jelas mau kemana, jelas itu bukan perjalanan, itu lebih tepat keluyuran. Nah, hidup ini bukan keluyuran, hidup adalah perjalanan. Berarti harus ada yang ditinggalkan dan harus ada yang dituju. Apa yang harus kita tinggalkan? Tidak ada yang lain kecuali meninggalkan dunia menuju akhir. Inilah hakikat perjalanan hidup. Meninggalkan dunia menuju akhirat. Jadi tujuannya jelas. Tujuannya adalah akhirat. Dan Bapak Ibu, kalau bicara soal akhirat kan ada dua kemungkinan. Ada dua pilihan bicara soal akhirat itu. Apa pilihannya? Ke kiri Allah sudah siapkan tempat kembali bagi para ashabus shimal, yaitu neraka dengan segala kepedihannya. Tapi kalau kita memilih ke kanan menjadi ashabul yamin, maka Allah siapkan untuk kita surga dengan segala keindahannya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sehingga bagi kita akhirat di sini tiada lain adalah surga. Nah, disinilah pentingnya mata hati, karena siapapun tidak akan bisa melihat dan menemukan jalan menuju surga kecuali dengan mata hati. Hanya dengan melihat kehidupan dengan mata hati, maka insya Allah kita akan selalu melihat dan menemukan jalan menuju surga. Itu hanya dengan mata hati. Kenapa? Karena dengan mata hati kita akan selalu menemukan jalan ke surga dalam setiap apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini.
Itu kalau kita melihatnya dengan mata hati. Ya, contoh paling mudah, kita dihina orang. Ada jalan ke surga enggak waktu kita dihina orang? Ada. Tapi jalan ke nerakanya ada juga. Kita kalau dihina itu seringnya yang jelas kelihatan jalan ke surga atau ke neraka. Nah, itu sangat tergantung kita melihat penghinaan pakai mata apa. Iya, pakai mata hati atau mata kepala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mata hati manusia tetap bisa melihat walau dalam gelap. Itu kalau orang melihat apapun dengan mata hati, itu dia bisa melihat walau dalam gelap. Ya, sebagai contoh sederhana, orang kalau kehilangan anaknya, ya, anaknya meninggal, itu dunia rasanya terang atau gelap? Gelap. Iya, sehingga kemudian banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Tapi tidak demikian halnya dengan seorang ibu dari seorang sahabat namanya Harithah. Ya, ibunya dipanggil dengan Ummu Harithah. Harithah ini sahabat yang sangat setia. Satu saat beliau ikut perang bersama kaum muslimin yang lain dan akhirnya beliau syahid. Nah, waktu beliau syahid kan diberitahukan kepada ibunya, ibu, mudah-mudahan ibu tabah, sabar, putra ibu mendapatkan apa yang dia inginkan, syahid. Apa yang dilakukan oleh Ummu Harithah? Beliau tidak meratap. Beliau datang kepada Rasul minta kepastian, dan ketika Rasul mengatakan iya, Harithah syahid, apa kata Ummu Harithah? Ya Rasul, beritahukan kepadaku di manakah sekarang Harithah berada. Apakah dia di surga atau di dalam neraka? Kalau dia ada di dalam neraka, saya akan menangis sejadi-jadinya. Tapi kalau dia ada di dalam surga, itulah yang saya inginkan. Apa kata Rasul? Ya Ummu Harithah, untuk Harithah tidak hanya satu surga, tapi dia akan mendapatkan sekian banyak surga dan dia menjadi salah satu pemimpin ahli surga. Apa kata Ummu Harithah? Rabikhta anta ya Harithah, sungguh beruntung engkau wahai Harithah. Sungguh engkau beruntung wahai Harithah. Anaknya meninggal kok beruntung. Itu beliau melihat meninggalnya Harithah dengan mata hati. Karena dengan mata hati, Ummu Harithah tahu betul kalau anaknya memang tidak ada di dunia, tapi dia berada di satu tempat yang jauh lebih membuat beliau bahagia bila dibanding ketika beliau masih ada di dalam dunia. Ini semuanya adalah dengan mata hati. Dan dengan mata hati ini pula, Bapak Ibu, manusia bisa melihat apa yang tidak terlihat. Dengan mata hati manusia bisa melihat apa yang tidak terlihat. Nah, poin ini yang ingin kita pertajam, Bapak Ibu. Melihat apa yang tidak terlihat. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat kenyataan, hidup manusia itu lebih butuh kepada yang tak terlihat daripada yang terlihat. Kita lebih membutuhkan kepada yang tidak terlihat daripada yang terlihat. Kelihatannya abstrak, tapi sebenarnya ini sangat konkret. Sebagai satu contoh nyata, dunia itu kelihatan nggak bagi kita, Bapak Ibu? Kelihatan. Akhirat nggak kelihatan. Kita lebih butuh dunia yang kelihatan atau lebih butuh akhirat? Dari sisi ini saja kita bisa melihat fakta bahwa memang kita manusia sekali lagi lebih butuh kepada yang tidak terlihat daripada yang terlihat. Karena itu, kalau kita lihat fakta dalam kehidupan, kesalahan umum manusia adalah
Menghukumi segala sesuatu berdasar apa yang terlihat, bukan kepada yang tak terlihat. Menghukumi sesuatu yang akhirnya menyimpulkan sesuatu, menyikapi sesuatu, itu lebih berdasar kepada yang terlihat, bukan kepada yang tak terlihat. Dan ini yang nanti akan menjadi kesalahan umum. Ya, kesalahan umum itu artinya kesalahan yang diwajarkan, yang dinormalkan. Dan ini menjadi masalah kalau orang sudah menormalkan sebuah kesalahan. Sebagai contoh, kita sendiri kadang ikut larut hanyut menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang kelihatan. Sebagai contoh, apa yang umumnya dirasakan oleh orang yang dicemooh, direndahkan? Kita saja kalau dicemooh, direndahkan, gak dihargai gitu, yang muncul rasa apa Bapak Ibu? Dongkol, marah. Betul? Nah, kita bereaksi dongkol, marah itu karena apa? Karena kita melihat dari yang terlihat. Kita melihat dari yang kelihatan. Dan dia mencemooh saya, dia menghina saya. Bagaimana mungkin saya tidak dongkol? Ya, saya marah karena saya dicemooh, saya dihina. Padahal ada satu peristiwa yang tidak kelihatan. Pada saat kita dicemooh, pada saat kita dihina, peristiwa yang tidak terlihat tapi terjadi. Apa itu? Orang yang menghina kita, yang mau menghina kita, sebenarnya beliau sedang menyerahkan untuk kita apa? Dia menyerahkan, memberikan untuk kita kekayaan hidup yang tak ternilai harganya. Bapak Ibu tahu apa itu? Kekayaan hidup bernama sabar. Kekayaan hidup bernama memaafkan. Betul Bapak Ibu? Artinya orang yang sedang menghina kita, yang mau menghina kita, itu dia sedang menyerahkan untuk kita kekayaan hidup yang tak ternilai, namanya sabar. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya. Peristiwa ini nyata enggak adanya? Nyata, karena kita tidak akan mungkin bisa sabar kalau tidak ada yang menghina. Ini nyata. Tapi beliau menyerahkan, yang menghina itu menyerahkan kepada kita kekayaan hidup bernama sabar. Itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan, enggak terlihat, tapi faktanya ada. Hadirin hadirah, kita saja kalau dikasih hadiah oleh seseorang, isinya arloji, harganya 50 juta, kita akan bilang apa kepada yang ngasih hadiah arloji harga 50 juta? Matur nuwun. Betul Bapak Ibu? Itu kira-kira matur nuwunnya sekali, dua kali atau berkali-kali? Berkali-kali. Ya Allah, Pak, ini arloji mahal bener nih dikasihkan ke saya. Aduh ya Allah, terima kasih ya Pak, terima kasih. Bapak baik sekali. Dikasih arloji harga 50 juta. Bandingkan dengan orang yang memberi kepada kita kekayaan hidup bernama sabar. Arloji itu kan kekayaan hidup juga. Sabar itu kan kekayaan hidup juga. Mana yang lebih bernilai antara sabar dengan arloji harga 50 juta? Sabar. Itu harganya tak ternilai. Udah sabar memaafkan, itu sudah plus. Maka Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita adalah, mengapa kita tidak mau berterima kasih kepada orang yang mengantarkan untuk kita kekayaan sabar dan memaafkan? Mengapa Bapak Ibu? Harusnya kan matur nuwun.
Aduh Bapak, terima kasih ya. Bapak sampai repot-repot menghina saya. Barusan tadi saya lihat rekening pahala saya kok nambah luar biasa. Iya, terima kasih ya Bapak. Sebenarnya harusnya begitu nggak Bapak Ibu? Ya, tapi kenapa nggak begitu? Karena kita hanya melihat yang terlihat, tidak melihat yang tak terlihat. Iya. Melihat yang terlihat, tidak melihat yang tak terlihat. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah melihat kita itu dari yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan, amal-amal yang nggak kelihatan itu yang lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang hidup ini ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat. Nah, untuk melihat yang terlihat jelas membutuhkan mata kepala. Tapi untuk melihat yang tak terlihat membutuhkan mata hati. Iya, membutuhkan mata hati untuk melihat yang tak terlihat. Iya, betul-betul membutuhkan mata hati. Dan apa impact kalau kita melihat segala sesuatu dengan mata hati? Impactnya apa Bapak Ibu? Impactnya adalah kita bisa mewujudkan janji-janji kita yang selama ini menjadi komitmen kita sebagai orang yang beriman. Iya, apa itu? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang siapa orang yang beriman? Bahkan Rasul menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap pagi dan sore. Kalimat apa? Raditu billahi rabba. Raditu, aku ridha billahi kepada Allah, ridha Allah rabba sebagai Rabb. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Ini ucapan lisan yang akan menjadi kenyataan, atau persisnya hanya akan menjadi kenyataan kalau kita melihat hidup ini dengan mata hati. Tanpa melihat hidup dengan mata hati, maka kalimat raditu billahi rabba hanya pemanis bibir yang tidak ada wujud nyatanya. Ya. Mari kita rinci pernyataan raditu billahi rabba ini. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Nah, di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, Rabb itu ya, kalau dalam bahasa kita kan diartikan Tuhan. Tapi sebenarnya kata Rabb itu memiliki 4 makna. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Berarti raditu billahi rabba sama dengan raditu billahi khaliq. Aku ridha Allah sebagai Khaliq, sebagai pencipta. Yang kedua Ar-Raziq, aku ridha Allah sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga Al-Mudabbir, aku ridha Allah sebagai pengatur hidup. Dan yang terakhir adalah Al-Murabbi, aku ridha Allah sebagai pembimbing. Jadi kalimat raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, itu kalau dirinci, ridha Allah sebagai pencipta, ridha Allah sebagai pemberi rezeki, ridha Allah sebagai pengatur hidup, ridha Allah sebagai pembimbing hidup. Ini kalau kita rinci satu persatu, kadang ungkapan ridhonya kita itu masih harus berjuang untuk sesuai antara kata dengan kenyataan. Sebagai contoh, aku ridha Allah sebagai pencipta. Aku ridha Allah sebagai pencipta. Jadi semua yang ada dalam hidup ini Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Jadi kalau kita mengulang contoh sepekan yang lalu, kucing tetangga kok buang kotoran
di halaman rumah kita, itu kita ridho nggak Bapak Ibu? Ridho atau mangkel? Kalau mangkel wajar nggak? Wajar lah. Iya. Nah kalau kemudian kita mengatakan wajar, ya kita perlu melihat kucing itu kan ada yang menciptakan. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Dia buang kotoran di halaman rumah kita itu juga atas kehendak Allah. Jadi kalau kita mangkal, itu sama dengan mangkal ke Allah. Iya. Mangkalnya ke Allah. Karena tidak akan mungkin segala sesuatu terjadi kecuali atas izin Allah. Yang kedua, sebenarnya Bapak Ibu, kalau ada orang sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan, terus kita bisa meringankan kesusahannya, bisa memudahkan kesulitannya, kita bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia. Senang bisa meringankan kesusahan orang. Ya bahagia karena saya bisa memudahkan kesulitan orang. Nah dalam kasus kucing tetangga buang kotoran di halaman rumah kita, itu kita sudah memudahkan urusan tetangga enggak? Meringankan kesusahan tetangga? Kan iya. Iya. Dan itu atas rekayasa siapa? Itu atas rekayasa Allah. Berarti Allah memilih kita menjadi jalan kemudahan orang lain. Dipilih oleh Allah, kemudian kita mangkal. Nah itu sebenarnya menjadi isyarah betapa kita melihat kucing ini tidak dengan mata hati. Melihat kucing dengan mata kepala. Waktu kita melihat kotoran kucing, itu yang kelihatan apanya Bapak Ibu? Itu kan karena kita melihat kotoran kucing itu pakai mata kepala. Andai kita mau melihat kotoran kucing itu pakai mata hati, itu yang kelihatan apa? Yang kelihatan itu emas, intan, berlian. Bapak Ibu yakin nggak kotoran kucing yang ada di halaman rumah kita, kalau kita ridho, kita ikhlas, kita senang, besok nanti di akhirat kotoran kucing itu akan berubah jadi apa? Emas, intan, berlian. Dan itu tidak harus nunggu nanti di akhirat. Kita bisa melihatnya nyata, emas, intan, berlian, kalau kita melihatnya dengan mata hati. Aku rindu Allah pemberi rezeki. Ini juga nggak bisa kecuali dengan mata hati. Kalau nggak pakai dengan mata hati nggak bisa. Sulit kita ridho. Kita dapat uang 10 juta, itu rezeki dari Allah. Ya, dapat rezeki 100.000 itu dari siapa? Dari Allah. Rasanya sama atau beda? Kalau beda, karena kita melihat rezekinya. Nah kalau rezekinya kita lihat pakai mata kepala, ini 10 juta, ini 100.000, jelas beda. Beda di dalam pandangan mata kepala. Tapi kalau pakai mata hati, ini 10 juta dari Allah, ini 100.000 dari Allah. Sama-sama dari Allahnya, maka akan terasa nilainya sama. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ridha adalah gerbang menuju ruang kehidupan yang dipenuhi indahnya kebaikan yang menenangkan. Jadi orang kalau melihat apapun hidup ini dengan mata hati, itu jatuhnya pasti ridha. Gak mungkin gak bisa ridha. Jadi kalau ada orang yang dihina terus melihat penghinaan itu pakai mata hati, itu kira-kira ridha atau gak ridha? Gak mungkin gak ridha. Ya, kenapa? Karena dalam pandangan mata hati, orang yang menghina kita itu adalah orang yang sedang menyerahkan hadiah bernama sabar. Mata hati ngelihat betul
dan dikasih hadiah sabar, rasanya nggak mungkin nggak ridho. Ya dikasih sakit, kita kalau ngelihat sakit pakai mata kepala, ya sakit beneran. Tapi kalau pakai mata hati, ketika kita sakit, itu kita sedang diapakan oleh Allah? Sedang dibersihkan kita ini dari dosa-dosa. Maka nggak mungkin nggak ridho. Nggak mungkin nggak ridho. Karena itulah hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kebaikan akan seutuhnya membukakan dirinya untuk dimasuki pribadi yang ridho. Dan kebaikan akan menutup dirinya rapat-rapat untuk dimasuki oleh orang yang tidak ridho. Kebaikan nggak mau dimasuki oleh orang-orang yang tidak ridho. Nah yang susah adalah orang yang melakukan amal kebaikan tapi nggak ridho. Jadi kayak sholat, itu amal baik bukan? Ya. Ada nggak orang yang sholat tapi nggak ridho? Gara-gara imam bacanya panjang gitu. Wah, tahu gini, mendingan tadi sholat sendiri, udah selesai nih harusnya gitu. Kalau ada orang yang sholat tapi dia tidak ridho dengan sholat, berarti dia sholat tapi di luar ruang kebaikan. Karena kebaikan menutup rapat pintu dirinya untuk dimasuki oleh orang-orang yang tidak ridho. Lah kalau orang melakukan kebaikan di luar ruang kebaikan, nah itu artinya dia melakukan kebaikan tidak berada di dalam tempatnya. Ya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini memang bergantung pada sejauh mana kita melihat segala sesuatu dengan mata hati. Jadi ridho iya berarti menerima apapun sebagai lambaian tangan untuk beramal baik. Maka orang yang betul-betul ridho melihat segala sesuatu itu bukan dari apa yang kelihatan, tapi dari yang tidak kelihatan. Dulu ada seorang pejuang yang beliau amat sangat membela kebenaran, yang karenanya beliau kemudian dibenci oleh penguasa negeri di mana beliau tinggal, dan penguasa negeri itu akhirnya menjatuhkan hukuman gantung. Apa yang beliau ucapkan pada saat beliau mau digantung? Kalau ngelihat tiang gantungan pakai mata kepala, ya yang kelihatan adalah tiang gantungan. Tapi beliau melihatnya tidak dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Maka apa yang terucap dari lisan beliau sebelum akhirnya beliau betul-betul digantung dan wafat syahid, yang beliau katakan adalah untuk sebuah kebenaran tiang gantungan laksana lambaian tangan bidadari. Untuk sebuah kebenaran tiang gantungan laksana lambaian tangan bidadari. Jadi yang kelihatan bukan tiang gantungannya tapi lambaian tangan bidadari. Maka menghadapi masa-masa saat-saat eksekusi itu beliau hadapi dengan apa? Senyum. Karena beliau melihat betul bagaimana bidadari memanggil, melambaikan tangannya untuk beliau. Ini semua adalah buah karena melihat kehidupan ini dengan mata hati. Jadi pasti ridho jatuhnya. Iya, ridho berarti terus menumbuhkan bunga keindahan walau hidup dalam tandus keringnya sikap manusia kepada kita. Jadi walaupun mungkin orang berlaku tidak baik, yang kita lakukan adalah berbuat baik. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Sebenarnya logis nggak Bapak Ibu, orang berlaku buruk kok dibalas dengan kebaikan? Itu tergantung sejauh mana kita melihat dengan mata hati. Karena kalau kita melihat dengan mata hati, orang yang berlaku buruk kepada kita adalah orang yang sudah mengorbankan dirinya menjadi orang buruk demi agar kita punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari keburukan dia. Ya, kalau keburukannya menghina kan kita mendapatkan kebaikan bernama
sabar, bernama memaafkan. Ya. Sementara dia sendiri sudah mengorbankan dirinya menjadi orang hina. Karena tidak akan mungkin orang menghina kecuali dia harus menjadi orang yang hina terlebih dahulu. Dia rela menjadi orang yang hina agar kita menjadi orang yang mulia. Masa orang yang sudah berkorban untuk kita benci? Harusnya kita apakan? Kan kita baiki. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, hidup ini akan terasa sangat logis kalau kita menjalaninya dengan mata hati. Dan kunci dari mata hati adalah sekali lagi ridha. Ya, dan ridha itu sama dengan kita mendekap pahit manisnya hidup dengan kadar yang sama mesranya. Jadi dipuji, dihina orang itu rasanya sama. Kaya miskin rasanya sama. Makan enak, nggak makan enak rasanya sama. Itu semua sekali lagi karena kita melihatnya dengan mata hati. Maka kadang kita sering diuji, kita ini yang tajam mata kepala atau mata hati. Sebagai contoh, manakah yang lebih terlihat saat melihat harimau? Yang kelihatan harimaunya atau yang menciptakan harimau? Yang kelihatan yang mananya Bapak Ibu? Harimaunya atau yang menciptakan? Yang lebih kelihatan harimaunya. Betapa banyak orang yang lupa kalau harimau itu ada karena ada yang menciptakan. Anehnya, nah ini anehnya, kalau harimaunya dalam bentuk lukisan, ya lukisan, ada lukisan harimau, kelihatan lukisannya tuh kayak hidup. Begitu ngelihat lukisan harimau kita langsung ingat sama siapa? Pelukisnya. Wah, ini pelukisnya hebat banget nih, bisa melukis gambar harimau yang luar biasa. Ngelihat lukisan ingat pelukisnya, ngelihat harimau beneran lupa sama yang menciptakan. Itu sebenarnya kadang kalau kita ngelihat fenomena seperti ini, kita melihat diri kita ini kayak aneh nggak Bapak Ibu? Melihat lukisan sungai yang airnya itu seolah-olah betul-betul mengalir. Wow, kita langsung, ini pelukisnya ini luar biasa, ini maestro betulan nih. Yang gambar sungai airnya kelihatan mengalir. Tapi ngelihat air sungai yang ngalir beneran, kita lupa sama yang menciptakan. Karena itu betapa pentingnya kita melihat yang tak terlihat. Iya, melihat tidak hanya yang terlihat, tapi bagaimana kita betul-betul bisa melihat yang tak terlihat. Dan lagi-lagi kuncinya semuanya adalah sejauh mana kita mau melihat kehidupan ini dengan mata hati. Rasanya mungkin kita perlu bertajam, iya, agar keputusan-keputusan kita itu bukan didasarkan pada apa yang dilihat oleh mata kepala, tapi yang dilihat oleh mata hati. Yang dilihat oleh mata hati. Karena keputusan yang diambil dengan mata kepala itu seringkali menipu. Seringkali menipu. Tapi kalau kesimpulan yang didasarkan pada mata hati, insya Allah kesimpulan yang bakal menguntungkan kita dan pasti akan menguntungkan kita. Kalau kita selesai Jumatan atau selesai sholat di masjid, sepatu mahal kita yang baru dibeli hilang, kita ngelihatnya pakai mata kepala atau mata hati? Kan kita bisa bayangkan ya, kalau pakai mata kepala, jengkelnya bukan main. Tapi kalau pakai mata hati, sepatu kita sedang di mana? Sedang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang menyimpan sepatu saya, satu saat pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud yang jauh lebih baik daripada apa yang ada ketika masih ada di alam dunia ini. Ini yang kelak nanti akan kita bahas, sejauh mana kita selalu melihat yang tak terlihat dalam kehidupan ini. Kita nanti akan bahas fenomena-fenomena kalau kita dihina orang, sebenarnya apa yang terjadi yang tidak kelihatan. Kalau kita dapat uang, itu sebenarnya ada peristiwa yang terjadi, apa wujudnya?
Itu satu demi satu mudah-mudahan kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanggapan? Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.